mengentrepreneur-kan UMKM dan meng-UMKM-kan masyarakat. Nggak semuanya tahu persis UMKM apa. Apa itu Pak entrepreneur Pak? Ya. Saya jelaskan. Entrepreneur itu, baik. Nah kalau wirausaha dari bahasa Sanskerta, wiranya yang jelas adalah kesatria. Ini saya ceritakan dari aspek orang yang tidak bisa bahasa Inggris, bisa buka kursus bahasa Inggris dan laris. Ini kekuatannya dia. Masuk program aplikasi, maka masyarakat luas akan mendownload. Jadi per kota nanti ada tim pendamping. Karena kalau usaha kecil terutama dan mikro itu sebetulnya kelompok yang harus didampingi. Jumpa lagi dengan saya Heru Krishna di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel serta share. Hidupku bahagia. Sahabat Ngopiin semua, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Seperti sudah terlihat di layar sahabat semua, saya sudah berdua dengan Pak Budi Hendarto. Nah, ini apa yang mau kita diskusikan, mau sharingkan, mau obrolin? Nah, Pak Budi ini sekarang yang saya tahu pegiat UMKM. Tapi apa saja itu kegiatannya sekarang dan sebagainya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau. Langsung ini sudah di samping saya, Pak Budi Hendarto. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak. Ya Pak, pertama biasanya nih saya punya semacam ritual. Nah itu tanya dulu Pak. Kalau di tamu-tamu saya di Ngopiin ini, arti nama Pak. Arti namanya apa Bapak ini Pak Budi Hendarto ini? Nah, saya jadi teringat sesuatu peristiwa yang mungkin bagi Pak Heru juga mengherankan. Anak saya yang pertama kan tinggal di Melbourne sudah dari lulus SMA. Suatu ketika saya dengan istri saya ke Melbourne dengan membawa berbagai macam titipannya anak saya. Pada waktu di custom, koper belum saya buka, paspor diperiksa oleh customnya di sana. Lihat muka saya berkali-kali, lihat ke paspor, tersenyum-senyum. Saya jadi curiga, wah ini bakal ada permasalahan berat ini. Gitu. Paspor dibuka lagi, lihat muka saya, tersenyum lagi. Ternyata dia bertanya kepada saya, "Are you really Indonesian?" Saya bingung kok pertanyaannya kayak gini. Loh, yang saya memang Indonesia, paspornya kan Indonesia. Ya. Dia itu tertawa terbahak-bahak, kok namanya sama dengan nama daerah asal dia di India. Jadi orang India di kampungnya dia itu banyak yang namanya Budi. Nah, pada waktu itu beliau bertanya kepada saya, tahu nggak artinya nama Budi? Saya jujur, nama ini banyak dipakai di Jawa Tengah. Pada waktu ganti nama ya saya pakai saja. Dia terangkan artinya panjang lebar. Yang saya ingat, Budi adalah nama orang baik, orang yang pantas diikuti, dan sebagainya. Nah, saya kira lewat beliau saya terangkan arti nama saya. Baik. Itu Pak Heru. Ya, dan tampaknya memang nama itu membawa doa yang baik nih Pak Budi ini. Tahu saya memang orang baik sih. Apalagi nih lihat UMKM nih. Banyak orang nih, salah satu orang baik. Dan banyak tentu kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian Pak. Ya. Baik. Seperti saya bilang, Ngopiin kali ini judulnya mengentrepreneur-kan UMKM dan meng-UMKM-kan masyarakat. Nah, ini kegiatannya Pak Budi. Pak, sekarang sibuk apa Pak? Hari-harinya apa? Mungkin selain pegiat UMKM, apakah ada yang lain atau fokus di pegiat UMKM ini Pak? Saya sebetulnya hobi memberikan training sudah dari sejak muda. Mungkin karena hobi tampil di depan orang-orang dan hobi bicara. Motivator. Cuma 20 tahun terakhir ini saya memang ada bidang pembicaraan yang saya tekuni
yaitu mengenterprenerkan masyarakat. Ya. Pada waktu mungkin 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya dikontrak oleh Jarum Foundation untuk berkeliling ke kampus-kampus di seluruh Indonesia, kampus-kampus negeri, untuk memberikan pembekalan entrepreneurship kepada mahasiswanya yang durasinya 2 hari. Nah, saya refleksi dari kegiatan itu. Walaupun itu saya lakukan beberapa tahun karena tiap Sabtu Minggu saya keliling kemana-mana ya nggak habis-habis. Tetapi saya refleksi dari kegiatan itu, kalau mau mengenterprenerkan atau kalau mau mewirausahakan bangsa kita ini, tidak cukup sekedar memberikan pembekalan-pembekalan semacam seminar-seminar. Setelah kita tinggal, maka habislah itu semangat. Pada waktu kita masih di situ bikin rencana kerja, wah semuanya membikin. Aku mau ini, aku mau berbuat itu dan lain sebagainya dengan lumayan rapi karena dunia akademisi. Tapi saya tinggal, kalau setahun lagi saya kembali, jujur kembali ke titik nol lagi. Ya, minta maaf karena pada saat itu belum bisa mengkonsepsikan yang terintegrasi, yang bisa betul-betul membawa orang yang dulunya tidak ber-UMKM menjadi betul-betul ber-UMKM. Tadi Pak Heru membicarakan mengenterprenerkan UMKM. Para pendengar mungkin ya rada-rada confused. Ini apa bedanya entrepreneur dengan UMKM? Pak, sebentar sebelum ke situ. Jadi Bapak sekitar sudah 20 tahun ini ya, mengasih training motivasi gitu ya, bicara. Lalu 15 tahun terakhir itu Jarum Foundation ya untuk entrepreneur. Lalu ya Bapak mengatakan kalau pada saat dikasih seminar dan sebagainya lagi menggebu-gebu, tapi begitu keluar dari seminar gitu ya, mungkin semangatnya pelan-pelan turun, lalu ternyata setahun lagi atau ternyata tidak dijalankan. Nah, itu menjadi concern Pak Budi pengen tidak sekedar di seminar, tapi lalu itu juga bisa digerakkan gitu ya. Lalu kita akan bicara tentang itu. Nah, tadi Bapak udah sampaikan mengenterprenerkan UMKM. Nah, ini bedanya apa? Entrepreneur, wirausaha ya kan, entrepreneur atau wirausaha dengan pengusaha, lalu nanti ke mengapa UMKM itu dienterpreneurkan kan gitu ya. Tapi sekarang Bapak berarti kesibukannya yang paling banyak masih training atau lebih ke UMKM ini atau apa Pak yang sekarang ini kegiatan? Saya dengan Pak Hengki Gusyanto dari Live membentuk suatu konsep yang lumayan terintegrasi, kita namakan UMKM Shop. UMKM lagi nih, UMKM Shop. Jadi memang satu kesibukannya. Nama ini karena untuk didaftarkan sebagai nama domain di website. Ya. Nah, gerakan ini, gerakan lintas agama dan lintas suku, semuanya bahkan lintas umur, lintas mau agama, yang muda boleh, lintas umur, lintas suku, semuanya lintas boleh. Lintas agama, ya. Lintas daerah. Lintas daerah. Karena dengan fasilitas teknologi komunikasi, daerah itu sudah tersambung semuanya. Misinya memang itu tadi, misi pertama, mengenterprenerkan UMKM. Misi pertamanya mengenterprenerkan UMKM. Mari kita bahas Pak. Gak semuanya tahu persis UMKM apa. Juga tidak tahu. Nah, apa itu Pak entrepreneur Pak? Gitu. Nah, saya jelaskan, banyak sekali di masyarakat kita yang menyamakan atau yang menganggap bahwa kata entrepreneur itu bahasa Inggrisnya dari wirausaha. Atau kebalikannya, kata wirausaha itu bahasa Indonesianya dari entrepreneur. Sebenarnya salah. Tetapi salah. Ya, baik. Ya. Apa? Tetapi karena salah kaprah ini sudah meluas, sehingga saya daripada membuat bingung, ya sudah ikut salah juga. Tapi pelan-pelan saya terangkan. Baik. Entrepreneur itu pengungkitnya, leverage-nya itu adalah kreativitas. Kreativitas yang menghasilkan inovasi-inovasi yang kalau dijalankan maka akan menghasilkan sesuatu yang berarti antara lain di dunia bisnis.
Oke, baik. Kalau wirausaha dari bahasa Sanskerta, Kalau entrepreneur tadi ada kreativitas, ada inovasi yang dikerjakan dengan baik, lalu kita melaksanakan sebuah bisnis gitu ya Pak. Itu juga dekat dengan selain kreativitas inovasi juga dekat dengan passion seseorang terkait itu atau tidak harus? kalau passion semuanya akan bergerak kalau ada passionnya. Baik. Itu sumber energinya. Ya. Tanpa ada passion, cuman berpura-pura, durasinya tidak lama, sudah bosen, balik lagi ke yang dipikirkan, dan lain sebagainya. Baik. Nah, kalau wirausaha dari bahasa Sanskerta, wiranya yang jelas adalah kesatria. Kalau kesatria, leverage-nya bukan kreativitas yang terutama, tapi keberanian. Leverage yang lain adalah namanya kesatria kan ya harus membawa senjata. Kalau di cerita pewayangan ya ada yang bawa panah, busur panah, ada yang bawa tombak, ada yang bawa keris, ya dan sebangsanya. Kesatria di bidang usaha. Berarti di bidang usaha orang-orang yang berani bergerak di bidang usaha dan mempunyai senjata. Tentunya senjata di bidang usaha ya tidak keris, ya tidak panah, tidak tombak, tapi mungkin modal. Mungkin pabrik, tanah, uang dan sebagainya. Tapi kalau entrepreneur itu tidak ada tertera di dalam konsep berpikirnya harus ada modal uang. Karena kreativitas justru menciptakan modal. Jadi tidak terbalik. Modal menciptakan kreativitas, ini kreativitaslah yang menciptakan modal. Nah, kalau kita bicara lebih dalam soal konsep modal atau aset, kita tahu aset ada yang tangible, ada yang intangible. Yang tangible semua modal yang bisa dipegang, diraba. Tanah, mobil, pabrik, mesin, ya sebangsanya termasuk uang. Modal yang intangible adalah modal-modal yang tidak bisa diraba. Misalnya networking, kenalan kita di mana-mana kan mau ngeraba, orangnya bisa diraba. Tapi kalau kita sebut networking mau ngeraba gimana? Kedisiplinan lah yang mau dipegang di mananya. Wong kedisiplinan, kupingnya ya bukan, kepalanya ya bukan ya. Nah, sebangsa-sebangsa itu justru orang kebanyakan yang perlu Pak Heru jelaskan. Modal intangible inilah yang harus diperjuangkan agar supaya menjadi modal tangible, tidak dibalik. Kebanyakan masyarakat, wah udah nggak bisa, kalau mau bisnis ya harus ada uang. Wes jangan ngomong lah kalau nggak ada uang ya. Loh tentu ya ada uang, wong beli bensin, naik motor ke sana itu ya harus pakai uang, tetapi itu tidak dimasukkan dalam klasifikasi modal uang. Karena terlalu kecil untuk dianggap sebagai modal. Nah, inilah yang harus masyarakat tahu bahwa kreativitas bisa menciptakan modal. Ya. Oleh sebab itu, kalau zaman saya dulu muda, yang bisa kaya raya itu mesti umurnya ya di atas 50 tahun. Gak ada umur 20-an, umur 30-an kaya raya, modal dari mana kalau nggak anaknya babe-babe besar. Ya, dulu. Tetapi zaman ini, orang-orang muda benar-benar bisa kaya raya. Hanya akibat daripada kreativitas. Ya. Kita bisa lihat apakah itu Twitter, apakah itu Google, apakah itu Microsoft ya. Ya Microsoft ya pakai modal komputer laptop yang untuk kuliah berhenti itu. Atau unicorn kalau Indonesia Pak, itu juga beberapa. Nah ya lama-lama jadi unicorn. Nah ini yang sebetulnya sering saya terangkan, tapi karena masyarakat sudah terlanjur campur aduk, jadi saya menerangkannya jujur
jujur, ada pelan-pelan. Oh iya. Misi pertama mengenterpreneurkan UMKM saja sudah pada bingung. Loh Pak, UMKM itu bukannya entrepreneur. Iya. Ya. Ambil contoh. Pak, jadi sebentar tadi kan ada entrepreneur dan wirausaha ya. Jadi ada unsur bagaimana kita melihat kekuatan kreativitas, tapi satu sini melihat kekuatan modal, kurang lebih gitu ya. Modal dalam arti capital yang tersentuh atau teraba gitu. Kalau itu wirausaha, kalau pengusaha itu beda lagi, atau pengusaha itu bagaimana? Kalau pengusaha kan manusianya, pelakunya. Pelakunya. Jadi ya dah. Wah, jadi pengusaha pelakunya, wirausaha itu apa nih? Kesatria yang berani model kegiatannya. Ya, punya modal. Kalau mau bisnis, kalau mau usaha itu harus punya modal dan sebagainya. Tapi entrepreneur tuh, kalau kamu mau sukses, itu kamu punya kreativitas, kamu bisa menghasilkan modal dengan kreativitas, memberikan solusi dan sebagainya. Kreativitas memberikan solusi pada problem masyarakat dan sebagainya. Itu justru bisa menghadirkan modal. Dan tadi sudah sampaikan, kalau zaman dulu, zaman Pak Budi itu bilang, waduh, memang benar. Orang kaya kalau yang memang dari nol ya memang harus lama, kecuali dia warisan ya gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak bukti kalau ini orang-orang kreatif, walaupun usianya muda ya, apapun latar belakangnya kreatif dan dia mau menjalankan kreativitas itu bisa menghasilkan modal atau bisa menghasilkan penghasilan yang baik untuk dia. Gitu ya, Pak? Betul. Ya, betul. Sehingga kita harus dorong ke masyarakat, ayo berkreatif lah. Tetapi ini dari segi masalah mental kepribadian ini harus ada persyaratannya, Pak Heru. Baik, Pak. Kalau dari kecil. Persyaratan, mohon maaf Pak. Sebelum persyaratan ada persyaratan atau mungkin sama ya. Kreatif itu kan juga apakah gampang atau tidak, Pak? Bagaimana menciptakan masyarakat yang bertanya, iya dia bakatnya kreatif ya, saya enggak gitu. Kadang-kadang begitu ya, namanya manusia banyak cari alasan. Ini mungkin kreatif itu bagaimana gitu Pak terkait entrepreneur. Nanti lalu habis itu ya Bapak tadi ada modal persyaratan. Tentu ada orang yang lahir dikasih kekuatan sama yang di atas, gaya kreativitasnya berkembang dengan mudah, tapi itu jumlahnya 1-2 saja. Artinya hanya sebagian kecil yang diberikan kespesialan di dalam kehidupan. Baik. Nah, kalau kita mengejar bagaimana caranya supaya kita diberikan modal yang bukan main dari sang pencipta, nggak ketemu-temu Pak Heru. Ya. Mendingan kita mencari kenapa sebagian besar orang ada yang kreatif, sebagian ada yang tidak. Oke, baik. Karena kalau ini yang dikejar lebih ketemu ujung pangkalnya daripada semacam mukjizat atau takdir, ujung pangkalnya susah dilacak. Anak-anak yang tumbuh di keluarganya yang penuh dengan aturan dan larangan, bahkan dilakukan dengan ketat, itu sulit untuk menumbuhkan manusia yang kreatif. Karena ke kiri salah, ke kanan salah, mau ke atas nggak boleh, jadi terkungkung di dalam tempurung. Anak-anak kecil yang hidup tumbuh di keluarganya dengan lebih bebas akan membawa si anak itu mempunyai daya kreatif yang lebih baik. Setuju Pak, setuju. Nah, kalau kayak begini Pak Heru, ayo kita kobarkan di keluarga-keluarga itu. Anak-anak kecil itu ya, kadang-kadang kalau saya pas nengok anak saya di sana ngeliatin bule, anak kecil yang masih 5 tahun di meja makan berdiri, itu ya didiemin juga. Lah kalau kita kan udah dijewerin itu anak. Sopan itu ya kan gitu ya. Nggak sopan dan diselentik, dijewer, sehingga anak itu harus duduk rapi, diem. Sehingga banyaklah dari bangsa-bangsa yang lebih bebas menghasilkan karya-karya kreatif yang kita mulai bisa berpikir ini salahnya di mana kita. Padahal bangsa Indonesia itu dulu terkenal kreatif banget ya. Bangsa-bangsa yang penuh aturan karena etika, karena kultur, bahkan karena agama juga akan bisa menghambat kreativitas, bisa meningkatkan kreativitas. Tapi itu persoalan yang dibahas bisa berhari-hari.
Ini kembali ke UMKM. Jadi oke, baik tadi. Tapi ada catatan yang perlu saya garis bawahi bahwa buat catatan para orang tua, betul sekali kalau anak-anak dari kecil terlalu kaku dan sebagainya. Ya betul bahwa mungkin ada hal-hal yang tetap pada koridor, tapi terlalu kaku itu juga bisa menghambat kreativitas anak ke depan gitu. Karena dikit takut, nanti kalau mau bergerak takut, mau beride takut, mau maju takut. Nah, itu menjadi catatan, menjadi masukan para orang tua, Pak. Termasuk saya, mungkin pada teman-teman yang juga mungkin masih ada anaknya yang kecil, atau kalau saya yang paling bungsu dan sebagainya. Jadi itu menjadi catatan. Baik, tentang kreativitas tadi, bahwa ya kalau kita bicara, wah orang dianugerahi dari Tuhan kreativitas baru dia mau bergerak gitu ya, kalau dihitung berapa banyak. Tetapi jangan berpikir begitu, tapi justru haruslah belajar. Kenapa ada orang bisa menciptakan kreativitas atau berkreatif untuk menghasilkan sebuah karya baik, kenapa tidak? Nah gitu yang kita bisa pelajari dan bisa kita tumbuh kembangkan gitu ya Pak ya. Tidak udah fokus pada, jangan fokus saja pada sisi lemah. Wah aku nggak kreatif, wah aku nggak ada modal. Selesai sudah ya Pak. Tapi kalau makanya ada orang bilang ada kemauan ada jalan. Nah, ketika orang mau menjadi kreatif dan sebagainya, itu juga menjadi jalan. Baik Pak, lanjut dari kreatif. Lalu tadi ada persyaratannya apa gitu selain kreatif tadi? Ya. Tadi saya tergelitik yang dikatakan Pak Heru terakhir. Wah susah ini itu. Saya sering sendoguro. Ya, di dalam pembekalan yang saya hadapi. Gimana kalau jalankan begini? Wah, susah, Pak. Kalau begitu, susah. Ayo, kita definisikan orang susah itu yang kayak apa. Nah, kita coba deskripsikan orang susah itu yang kayak apa. Orang susah adalah orang yang sebagian besar hidupnya hanya dipenuhi dengan kata-kata susah. Itulah orang susah. Orang susah. Ya. Betul. Nah, betul. Bagi yang melihat acara ini, ya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, maukah engkau menjadi orang susah? Tentu jawabannya jelas, tidak mau. Tidak ada yang mau. Kalau tidak mau, jangan dibiasakan sedikit-sedikit dengan kata susah. Nah, jangan sedikit-sedikit susah. Ya, nah, maka akan susahlah kamu nanti. Ya. Biasakan bukan kata-kata apa? Bisa kata-kata ya, kita coba ya lah. Tapi kalau belum susah, saya sering mengatakan kepada anak buah saya pada waktu saya jadi eksekutif di kantoran, sebagian besar yang kamu katakan di rapat ini susah, saya buktikan bahwa saya bisa menjalankannya. Luar biasa nih ya, pemimpin memberi contoh. Dan ternyata memang banyak yang bisa. Ya. Nah, orang terlalu gampang untuk mengatakan ini itu susah. Saya sering guyon juga, setengah guyon, setengah serius. Sebetulnya orang yang sedikit-sedikit mengatakan susah, itu kepercayaannya kepada Sang Pencipta ya kelas ragu-ragu. Kelas ragu-ragu, betul. Masa Sang Pencipta menciptakan kita tidak bisa apa-apa, ini itu susah? Kan nggak mungkin dong, kelasnya Sang Pencipta. Ya, betul. Mesti kita ini adalah ciptaannya yang spesial. Ya. Yakinlah itu. Ya. Sehingga kita bergerak di macam-macam koridor itu ada keyakinan mestinya aku bisa. Ya. Setidak-tidaknya aku akan coba. Betul. Nah, kembali Pak, kreativitas. Lalu tadi ada apa? Persyaratannya memang harus ditumbuhkan di keluarga itu jangan banyak aturan. Ya. Termasuk setelah kita dewasa. Ya. Wah ini nggak boleh ini kalau gini. Lah kalau cuma sekedar mikir kan nggak ada yang nangkep juga. Kenapa nggak dicoba dipikir? Ya. Baik. Ya. Kalau tiang ini kita letakkan di sana, kira-kira bagaimana? Lah wong belum dipikir sudah, jangan ini harus di sini. Itu kreativitas kita juga akan berhenti. Baik. Demikian pula kalau kita jadi manajer atau direksi. Menghadapi ruang rapat yang anak buah memberikan ide, belum sudah kita potong, itu nanti anak buah kita hanya menjadi robot-robot yang terpaksa harus kita gaji tapi yang kerja kita. Oh iya. Nah salahnya kita sendiri toh. Ya nggak percaya, nggak kasih kesempatan tentang berpikir, berkreasi, tidak kasih penerimaan atas ide mereka gitu kan ya. Iya, lama-lama kan
manajer-manajernya ya sudahlah, apa yang Bapak katakan kita kerjakan lah. Ya. Matilah kita yang kerja, ya. Nah itu sekalian mengingatkan walaupun tidak begitu related ke masalah UMKM. Tetap kalau kita nanti yang orang kreatif mau berani usaha, mau usahanya kecil, mikro, menengah, ya kan? Ya. Kebanyakan UMKM yang saya jumpai sebetulnya bukan UMKM, UMK. Kenapa? UMK adalah usaha mikro dan kecil. Ya. Kalau UMKM mikro, kecil, dan menengah. Sebenarnya M yang terakhir yang menengah ini adalah kelompok usaha yang walaupun belum kelas konglomerat, sebenarnya sudah bisa berjalan sendiri, tidak perlu ditatih-tatih, tidak perlu banyak didukung, sudah kuat jalan. Belum besar sekali kayak konglomerat. Ya, klasifikasi UMKM kan M-nya itu sudah bicara soal miliar. Ya. Jadi ya sebetulnya udah gede. Tapi ada mikro, bahkan ada super mikro. Ya. Nah kalau dagangnya itu dagang pulsa kan ya masuk klasifikasi mikro, masih kegedean. Kalau saya baca di peraturan baru 20 tahun 2008 ya Pak, itu sampai 50 juta ya mikro ya, 50 juta. Iya. Ya, berarti sebenarnya yang penghasilannya 100.000 atau apa ya tetap masuk mikro kan sebenarnya ya. Ya, cuman sebetulnya kecil banget gitu loh ya. Bukan usaha kecil, tapi kecil banget gitu ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya, klasifikasinya itu. Ya. Jadi UMK ini kebanyakan itu hanya mengerjakan pekerjaannya. Bisa jadi karena bapaknya tukang bakso, diteruskan anaknya ya tukang bakso. Ya. Bapaknya dulu gerobak bakso, ya anaknya gerobak bakso. UMK. Self-employed ya Pak? Maksudnya ya sebenarnya ya. Sendiri gitu ya? Maksud saya sebagian besar itu tidak banyak tersentuh oleh kreativitas. Ya, oke, bapaknya dulu mewariskan bakso dorongan. Ya. Tapi kalau anaknya kreatif kan mulai nyoba-nyoba. Ini kalau baksonya saya isi dengan keju di tengahnya, kira-kira langganannya gimana? Ya kan? Ya. Terus mulai karena belajar online, wah saya juga bisa jual di freeze, dijual online baksonya. Nah itu yang saya tuju. Jadi mengkreatifkan UMKM. Mengkreatifkan UMKM. Nah, sehingga masuk ke entrepreneur dia. Ya. Ada unsur kreatif dan inovatifnya. Packagingnya misalnya ya kalau kelasnya kecil, belum terkenal, dibungkus pakai kertas kertas coklat, terus dimasukkan kresek plastik, ya oke. Tapi lama-lama harus berpikir maju dong. Ya. Kenapa tidak aku bikin box yang dari kardus yang tidak tembus air, saya kasih merek. Lah kan itu mahal. Ya berapa ratus rupiah ditambahkan. Tapi kan dicoba, minimal dicoba berpikir. Ya. Kalau aku lakukan seperti itu, adakah kemungkinan peningkatan? Betul. Peningkatan atau bahkan berlipat ya. Mesti karena packagingnya berbeda, market dikenalnya juga lewat sosial media lebih luas misalnya gitu ya. Ya, kebanyakan pola pikirnya alah susah-susah gini ya makan. Ya. Ya, dia nggak ingat kalau anaknya bisa disekolahin ke luar negeri itu bisa membawa jalur yang berbeda. Betul. Jalur keturunannya bisa berubah. Ya. Ya, dia hanya kelas pikirannya hanya sekedar bisa makan, besok bisa makan. Loh ya bagus. Banyak yang tidak berpikir seperti itu Ya. Jadi tadi itu ya Pak, mengentrepreneur-kan UMKM menjadi lebih jelas nih sekarang ya. Tadi Pak Budi kan sampaikan bikin UMKM Shop ini. UMKM Shop itu salah satu sarana untuk mencapai tujuan itu ya Pak ya? Ya. Itu websitenya apa Pak? UMKM Shop. Nah, masuk ke kalau websitenya dibuka www.umkmshop
Ya, UMKM Shop, umkmshop.id ya Pak. Ya, Langsung tapi kalau aplikasinya di-download dari Play Store. Play Store. Setelah masuk ke Play Store, ketik UMKM Shop. Ya, satu-satunya kita. Baik. Nah, nanti saya tambahkan ini tulis jelas ya. Kalau boleh jujur, ini baru, belum lama. Ya. Dan kota yang baru masuk, baru Makassar dan sebagian dari Tangerang. Ya, ini baru, tapi Pak Budi sendiri menekuni, menjadi training, motivasi, entrepreneurship, ya UMKM juga Pak. Apa entrepreneurship aja yang sudah lama itu? Ya dua-duanya. Dua-duanya ya, artinya sudah lama. Nah, yang baru UMKM Shop-nya, ya kan, ini ada pengembangan, inovasi dari karya-karya beliau selama ini sekarang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan, karena kalau kita mau bertahan, mau bertumbuh itu kan yang bisa adaptasi dengan zaman gitu ya. Nah, ya. Baru, tapi saya rasa sih dengan pengalaman Pak Budi 15-20 tahun ya ini akan cepat berkembang dan membantu banyak ya. Jadi masuk ke situ. Baik, lalu ini tujuannya itu. Lalu apa yang terjadi ketika orang masuk ke UMKM Shop kan karena tadi mengentrepreneur-kan UMKM. Lalu apa yang bisa dibantu sih Pak sekarang? Jadi ada dua tahap pelaksanaan. Baik. Tahap yang pertama masuk dulu di program aplikasi atau website. Ya. Mereka sibuk berjualan yang dulunya hanya dengan WA group. Saya banyak menjumpai, saya kira Pak Heru juga pasti banyak ikut WA group yang jualan. Yang nawarkan bakso, nawarkan batik, nawarkan segala macam. Yang ikut 200 orang, yang jualan juga 200 orang, semua jualan. Nah, yang beli mana? Ya, kadang-kadang ketimpa juga dan sebagainya, yang beli yang mana? Nah, kalau masuk program aplikasi, maka masyarakat luas akan mendownload. Karena basis kita adalah per kota yang disatukan di dalam program. Jadi per kota nanti ada tim pendamping. Tim pendamping itu karena apa? Karena kalau usaha kecil terutama dan mikro itu sebetulnya kelompok yang harus didampingi. Kalau jalan sendiri begitu kebentur tembok, dia berhenti atau berbalik arah. Tapi kalau ada yang dampingi, banyak solusi yang bisa diciptakan karena pendampingan itu. Banyak juga dikenal mentoring dalam bisnis tuh Pak. Nah, mentoring atau istilahnya masuk ke dalam inkubator ya. Sehingga di dalam inkubator itu kalau bayi masuk inkubator kan lebih diatur, lebih didampingi. Ya. Misalnya ada sebagian ibu-ibu kalau misi kedua adalah meng-UMKM-kan masyarakat. Mungkin pembicaraan berikutnya ya. Tidak apa-apa, monggo kalau mau disinggung di sini ya, tapi kurang lebihnya kalau kita mau perdalam mengentrepreneur UMKM, Bapak mau ke UMKM masyarakat juga apa kalau masih nyambung dengan bahasanya. Di dalam meng-UMKM-kan masyarakat, kita tahu ada kelompok pengangguran. Pengangguran dibagi dua, pengangguran yang kelihatan dan pengangguran yang tidak kelihatan. Pengangguran yang kelihatan itu siapa? Yang karena sesuatu, misalnya zaman sekarang, lulus sekolah nggak bisa bekerja. Karena pabrik-pabrik pada tutup, pada bangkrut, mau kerja di mana? Situasinya sulit ini. Lontang-lantung orang muda bawa ijazah, nggak ada kerjaannya, akhirnya ngaco. Kita perlu ajak mereka untuk produktif. Itu pengangguran yang kelihatan kelompok pertama. Pengangguran yang kelihatan kelompok kedua karena satu dan lain hal terpaksa ter-PHK karena pandemi ini betul-betul ganas. Diperkirakan tahun kemarin 2020 sudah 20 memakan korban PHK kira-kira 7,5 juta. 7,5 juta di Indonesia. Di Indonesia. Kalau itu dengan satu istri dan 2 anak, berarti kan 4 orang. Jadi 30 juta harus mengalami kesulitan untuk makan.
makan. Ya, untuk hidup. Itu pengangguran yang kelihatan. Pengangguran yang kelihatan kelompok ketiga adalah umur 55 tahun pensiun, banyak sekali yang fisiknya masih sehat. Ya, wong seumur saya aja banyak yang masih sehat, apalagi umur 55 toh ya. Ya. Nah, terus masa nganggur? Ya. Nganggur tambah sakit dong. Harus diajak produktif, walaupun tidak sekeras orang muda. Ya. Karena orang muda masih kuat ngurusi stres. Orang yang tua ya setidak-tidaknya ya ada yang dikerjakan, Ya. ada yang dipikirkan. 3 kelompok ini merupakan sasaran kami. 3 kelompok. Ditambah ada 1 kelompok pengangguran tidak kelihatan. Jadi 3 kelompok pengangguran yang kelihatan ditambah 1 yang tidak kelihatan. Ya, yaitu kelompok misalkan ibu-ibu rumah tangga yang anaknya sudah gede-gede. Oh ya. Lah kan udah nggak ngurusi anak. Pergi pagi pulang sore. Lah selama pagi sampai sore ngapain? Masak gosip dengan tetangga. Lah kan juga nggak beres. Ya. Nah ini bisa diberdayakan juga. Okay. Misalkan ibu-ibu yang semacam itu di satu RT atau di satu gang, yuk kita bikin industri rumah tangga peyek misalkan. Ya. Peyek kacang, peyek teri, peyek ya macam-macam itu. Macam-macam. Cuman sekarang kuliner juga macam-macam ditawarin. Nah, dibikinkan bungkus yang bagus, Ya. dijual online kemana-mana, bahkan bisa jualan ke seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan bidang kerja yang akan kita geluti. Memang bertahap. Ya. Kenapa bertahap? Karena kita tidak di-backup oleh pemodal. Sehingga kan ya namanya pelayanan kan ya pelan tetapi harus menggelinding. Ya, pelayanan kegiatan sosial yang niatnya membantu gitu ya, berjalan pelan tetapi ya memang karena tujuannya yang mulia, yang baik ya tetap dijalankan. Jadi ini sudah berkembang ya, tadi saya mengatakan di depan ini mengentrepreneur-kan UMKM. Sekarang menjadi yang tujuan kedua, ada tambahan pengembangannya yaitu UMKM masyarakat yang menganggur. Menganggur ada 3 kriteria tadi ya kan, lulusan fresh graduate ya kan, terus yang kena PHK, apalagi situasi pandemi ini, lalu juga pensiunan yang masih sehat. Terus kalau yang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan tuh walaupun sebenarnya tetap kelihatan ya, ibu-ibu yang anaknya udah dewasa, sudah nggak ngurusin lagi pagi, ngurusin urusan sekolah maupun malam ngurusi menemanin belajar, itu sudah nganggur. Baik, itu ya Pak ya, dua hal yang mulia. Lalu ini kan memang masih baru ya Pak, sejauh mana yang masih baru ini berjalannya, sudah ada dampak atau bagaimana? Lalu juga selama perjalanan Pak Budi 15-20 tahun Pak, itu ada kisah-kisah sukses story-nya apa atau unsuccess story-nya juga apa, itu apa Pak? Jadi orang juga ngelihat ini motivasi dan sebagainya. Nah, ada cerita nyatanya nggak kira gitu ya? Nah, yang pertanyaan saya punya beberapa cerita Pak Heru yang saya sulit lupakan. Wow. Ambil contoh. Baik. Pada saat saya berkeliling ke kampus-kampus, suatu kesempatan mampirlah ke kampus Gajah Mada di Jogja. Kampus saya itu Pak, ya. Nah, seperti biasanya 150 mahasiswa yang diberikan training, kita batasi 150 karena kalau lebih jadi pasar, karena ramai banget. Walaupun aulanya ya gede-gede. Laris jadi batasin nih, mesti 150 UGM. Teman-teman UGM, teman-teman KKM. Saya biasanya bertanya setengah guyon. Mereka tidak bisa menebak kemana arah saya. Adik-adik sekalian, tentu adik-adik ada yang menggantungkan uangnya dari orang tua, tapi ada yang sudah mulai cari-cari uang sendiri, apapun bentuknya. Tolong yang sudah bisa cari uang sendiri, yang kelasnya 1 juta ke atas sebulan, angkat tangan. Wah, angkat tangan. Ya lumayan banyak. Lumayan ya Pak. Ya, sekarang yang 2 juta ke atas tetap angkat tangan, yang di bawah 2 juta turunkan tangan. Lama-lama 10 juta masih ada yang angkat tangan. 1 orang. Saya panggil ke depan. Laki-laki muda, pada saat itu kalau nggak salah semester 3, saya tanya, "Dek,
bener nih, bisnismu 10 juta per bulan. Betul Pak? Kamu dagang barang terlarang atau tidak? Wah ya enggak Pak, saya serius Pak. Apa bisnismu? Saya buka kursus bahasa Inggris. Itu pada saat itu Pak, 10 tahun yang lalu kursus bahasa Inggris masih menjamur. Wah saya bilang, kalau gitu kamu pinter bahasa Inggris dong, Dik. Nah itu, anehnya saya sampai sekarang belum bisa bahasa Inggris. Loh, lah kok buka kursus bahasa Inggris datengin uang banyak kok kagak bisa bahasa Inggris itu gimana ceritanya? Begini Pak, pada saat saya masuk ke UGM, saya itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Sama teman-teman dikasih tahu kursus di mana? Di satu tempat ditunjukkan. Saya ke sana mau ikut kursus, ngantri banyak sekali. Saya dasarnya mau tahu, saya masuk ke dalam. Saya lihat kelas-kelas, cuman ada papan, nggak ada apa-apanya. Saya mulai berpikir, kalau cuman kayak begini aku juga bisa bikin kursus bahasa Inggris. Ini saya ceritakan dari aspek orang yang tidak bisa bahasa Inggris bisa buka kursus bahasa Inggris dan laris. Ini kekuatannya dia. Dia nerangkan. Saya tanya, nah terus gimana kamu buka kursus bahasa Inggris tuh yang ngajar siapa? Oh begini Pak, saya pikir semalaman, saya ketemu kuncinya. Besok pagi saya beli koran Pak, 10 biji. Wah saya juga bingung, koran ini dibeli untuk apa? Terus kamu apakan itu koran macam-macam itu 10 biji? Saya bawa, saya nangkring di tenda bakso di jalanan deket kampus ABA, Akademi Bahasa Asing. Saya bilang sama pedagang baksonya, Pak saya nunggu orang dari jauh, saya seharian duduk di sini boleh, tapi saya makan bakso terus. Oh boleh silakan. Dah, dia di situ makan bakso sambil baca koran. Jajanlah orang-orang muda yang di situ yang mahasiswa ABA. Dia sapa, Mbak, Mas, kuliah di ABA ya? Oh ya, semester berapa? Ada yang bilang semester 4, ada yang bilang semester 5. Begitu semester 5 dia catat namanya. Mbak, Mas, aku mau buka kursus bahasa Inggris. Hanya dipakai logika yang sederhana. Kalau semester 5 Akademi Bahasa Asing, masa toh nggak bisa ngajar bahasa Inggris yang tidak tahu apa-apa dari desa, mosok nggak bisa? Mesti yakin bisa, ya dicatetin. Mau nggak Mas Mbak, seminggu kira-kira berapa jam yang bisa diluangkan? Mau pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Dia daftar itu nama-namanya, ya. Padahal tempat kursus belum ada. Ini baru jual omongan ini, ya. Ini saya ceritakan agar supaya Anda sekalian terinspirasi. Tidak harus tempat kursusnya ada dulu, baru ngomong soal buka kursus bahasa Inggris. Ya. Ini belum ada apa-apanya. Kos, nggak punya motor, tapi sudah ngomong soal buka kursus bahasa Inggris. Sudah ketemu 20 orang mahasiswa-mahasiswi semester 5 bahasa Inggris. Dia catetin, mau ngajar. Nah ini sudah modal untuk guru beres. Nah sekarang tempatnya gimana? Wong nggak punya uang. Wong dia saja kuliah beasiswa. Ya. Malam-malam dia ke tempat kos temannya yang punya komputer. Ngapain? Aku mau pinjam sebentar komputernya. Ngapain? Ini ngeprint kira-kira 5 lembar boleh ya? Oh boleh silahkan. Dia bikin kartu nama, di print di kertas HVS. 5 lembar atau 10 lembar saya lupa, dipotong-potong kertas. Tapi ada namanya, ada nomor handphonenya ya. Kami merencanakan membuka kursus bahasa Inggris sebagai kegiatan usaha mahasiswa. Kalau Anda berminat, segera hubungi kami. Namanya, alamat kosnya, nomor handphone. Nah, dia bawa itu segelepok kertas yang fotokopian kartu nama. Pagi-pagi dia pakai jaket Gajah Mada, di pintu gerbang dia nunggu orang. Siapa yang ditunggu? Yang diantar mahasiswa-mahasiswi, yang diantar orang tuanya dengan mobil atau yang naik mobil. Dia stop. Mas, Mbak, stop. Ini kita mau ngadakan usaha bersama. Ayo kita cari uang. Dia kasihin kartu nama. Yang kertas tadi itu. Kasihin. Masuk. 10 orang yang nanyakan dia. Ini apa ini rencananya? Dia terangkan.
nanti kita gotong royong. Cari kontrakan kios, kita beli meja kursi bekas, kita buka kursus bahasa Inggris. Nah, temennya nanya, lah siapa yang ngajar? Beres, 20 guru sudah siap. Wah, bingung juga. Karena anaknya orang kaya, cuman suruh iuran 5 juta, nggak ada susahnya. Maka terkumpullah uang untuk kontrak kios, buka kursus bahasa Inggris. Laris, ya itulah hasilnya. Ya. Bahkan dia nanya, Pak Budi, saya mau nanya, saya mau duplikasikan di 100 kota. Waduh, saya bilang kamu orang muda pikirannya kayak begini. Kamu calon orang kaya raya nantinya. Ya. Masih semester 3 atau 4 sudah berpikir menduplikasi bisnis yang tidak besar ini. Ini mudah-mudahan menginspirasi pendengar bagaimana untuk menjadi UMKM. Ya. Kalau ada waktu saya cerita lagi di Bali, di Denpasar, Pak Heru. Silahkan. Jadi sebentar Pak, sebelum yang di Bali, tadi betul itu menginspirasi sekali, ada kreativitas, ada keberanian gitu ya. Ada inovasi. Jadi jangan ngomong modal, jangan ngomong susah, karena dia memang nggak punya modal tempat, nggak punya modal uang, tetapi ternyata kreativitas, keberanian. Jadi ada ide, lalu berani melaksanakan ide itu memberi jalan, ya kan, memberi jalan orang untuk mendatangkan modal entah dalam bentuk ada tadi mahasiswa semester 5 yang mau ngajar, ya kan. Ada orang kaya yang mau diajak kerjasama dan sebagainya, dan artinya itu laris. Ini contoh inspirasi sekali yang tadi Pak Budi sampaikan tentang power, kekuatan dari si entrepreneurship ya. Nah ini satu, nah, itu tadi yang mahasiswa UGM. Nah ini ada mahasiswi ya Pak, mahasiswa atau mahasiswa Pak? Yang mahasiswa. Tadi mahasiswa UGM. Nah sekarang ada satu lagi, mana Pak? Di Bali ya Pak? Di Bali. Baik. Kalau nanti boleh saya cerita 3. Satu ya? Jogja, 1 Bali, 1 Medan. Wah ini semakin kuat nanti menginspirasinya. Jadi orang tahu, memang benar ada dan banyak. Nah, kalau mau ada jalannya, ada kreativitas, ada kemauan, ada keberanian, ada jalannya. Baik. Dan Pak, ini bukan cerita dan fiksi. Betul. Ini fiksi. Saya kembali lagi di Denpasar dengan pola yang sama, saya suruh angkat tangan. Setelah 10 juta masih ada yang angkat tangan. Saya panggil ke depan, saya suruh cerita. Bisnismu apa, Dek? Pak, saya satu tim membikin dulu itu celana boxer. Celana yang pendek sedengkul itu celana boxer ya. Celana pendek tapi yang panjangnya agak nanggung itu. Ya, oke. Ya, boxer di sablon. Dia ngumpulkan teman-temannya yang pintar melukis. Dia tahu sedikit soal sablon, dia cari jalan untuk menyablon celana boxer. Pada saat itu tidak ada celana boxer di sablon kembang-kembang dan macam-macam itu kagak ada. Mulainya ya kelompok ini. Oh, iya. Maka dikumpulkanlah 10 orang dengan janji begini, kamu mau nggak sebulan menderita? Karena memang pemimpinnya kreatif, siap untuk cari duit. Kamu dapat uang kiriman orang tua, separuh setorkan sebagai modal kerja. Kamu harus hidup hanya separuh itu saja. Bila perlu makan nasi putih atau singkong, harus hidup dengan separuh. Dikumpulkanlah dari 10 orang uang-uang jatah kos-kosan yang separuh tadi. Apa yang dikerjakan? Dibelikan celana boxer polos. Sama mereka disablon dengan gambar yang macam-macam, dititipkan di toko oleh-oleh ya, sebagai boxer yang dengan lukisan-lukisan kembang atau apa itu. Besoknya deg-degan semua. Ini kalau nggak laku apa ya suruh makan celana. Ternyata baru 3 hari ditelepon toko-tokonya. Kehabisan, minta lagi. Wow. Wah, bingung. Kehabisan lah, uang kosnya udah habis ya. Akhirnya dia kumpulkan teman-teman yang lain, setorkan uang. Akhirnya dia nyuplai ke semua outlet atau ratusan outlet celana boxer yang disablon. Ya. Menarik bukan? Menarik sekali. Ya. Intinya Pak Heru,
Betul, betul. Mulailah dari yang kamu punya. Mulailah dari yang kamu punya, ya. Jangan mulai dari yang kamu tidak punya. Nah, kalau tidak punya gedung, mosok mikirnya bisnisnya harus ada gedung, nggak ada yang ngasih. Kalau ada yang ngasih pinjam, nggak apa-apa. Ya. Ini mulainya dari bisa gambar, sedikit bisa nyablon. Mulainya dari itu. Inovasi mungkin ya Pak, inovasi dari yang kita punya ini apa, lalu dikembangkan menjadi seperti apa? Kreativitas toh. Ya. Mosok celana boxer semua polos. Ya. Kalau dikasih kembang kira-kira gimana ya? Nah, mesti ada temennya kebanyakan mengatakan, ya nggak laku celana dikasih kembang. Itu orang-orang susah itu pasti mengatakan begitu. Kelompok orang susah. Negative thinking ya. Iya. Walaupun memang tetap ada resikonya, tetapi itu bagian yang harus kita pilih. Misalnya resikonya kan tadi Pak Budi bilang, mosok mau makan celana kalau nggak laku, tapi itu bagian dari untuk seseorang menjadi berhasil juga harus berani mengambil resiko, meyakini dari inovasi, kreativitas yang dia buat kan gitu ya. Resikonya sebetulnya calculated. Kalau sampai nggak laku, dia sebulan itu makan singkong. Ya, masih bisa makan singkong ya kan. Hidup loh, tetap hidup. Singkong, ya. Dan juga masih bisa kalau misalnya nggak laku di toko itu karena dia baru coba beberapa, bisa ditawarkan dengan metode yang berbeda juga masih bisa, ya kan? Ya. Artinya banyak solusi. Tapi resiko tetap ada sih Pak, tetapi terhitung lah, bisa diprediksikan lah gitu ya. Tidak yang ngawur sekali gitu ya, tapi masih ada lah. Hartanya tidak semuanya dihabisin kok, ya kan? Hanya setengah. Banyak diderita oleh pensiunan. Dapat uang pensiunan langsam, diajak kerja sama-sama temen untuk jadi bisnis, tahu-tahu ketipu atau rugi. Itu fatal. Makanya saya katakan kalau belum bisa berenang ya jangan berenang di laut. Berenang aja di kolam pendek. Nanti setelah kita pinter berenang ya baru ke tengah lautan. Kalau enggak belum ya tenggelam. Ya. Mulai dari yang ada dan juga pelan-pelan ya, step by step ya Pak. Ada fasenya gitu ya Pak ya. Ya. Maksudnya gitu ya. Mulai dari yang ada dari kita, lalu juga langkahnya itu ya tidak harus langsung ini, tapi juga ada step-stepnya. Mulailah berenang dari yang kita masih aman lah dan sebagainya gitu. Baik. Itu yang. Makanya kalau kita berlima, yuk kita bikin usaha. Masing-masing menuliskan yang dia punya. Bukan berarti yang dia punya itu punya uang atau punya mobil. Ya. Punya kenalan banyak saja itu sudah dicatat modal. Ya. Catatannya tadi. Jadi kalau misalnya kita nih mulai usaha berlima, masing nyatet mulai dari yang kita punya. Punya tidak harus uang, ya kan, relation, keahlian dan sebagainya. Banyak hal yang bisa itu adalah sebuah modal gitu. Baik. Bahkan kenal pejabat atau kenal direksi perusahaan besar itu modal. Ya, betul. Ya, nah baru dikumpulkan di satu pot, didiskusikan. Ya. Apa ini diolah jadi apa? Sinerginya seperti apa dari masing-masing yang kita gitu ya. Ya Pak, semakin menarik. Lalu yang ketiga, kisah inspiratifnya apa nih? Saya itu masih ingat bertugas di USU Medan, memberikan pembekalan tetapi di Danau Toba. Di Prapat ya, di pinggir Danau Toba. Biasanya saya hadir ya sebelum mereka hadir. Saya biasanya kerja sampai Jumat sore jam 5, langsung saya ke airport, naik kapal terbang sampai Medan ya malam. Sabtu pagi mereka berdatangan ke hotelnya. Pakai tidak pernah istirahat aja Pak ya. Jumat dulu kerja, terus Sabtu Minggu ngisi di mana-mana. Karena sebetulnya istirahat itu bisa persoalan mental, bisa persoalan fisik. Istirahat mental karena kegiatan itu saya senangi. Jadi saya ya nggak begitu amat lah. Orang Roma juga seneng wong dapat duit. Jadi senang sama senang lah. Iya, betul. Saya di lobi menunggu mereka datang, maka masuklah beberapa bis masuk ke parkiran. Di antara bis masuklah mobil Corolla baru. Zaman dulu Corolla ya, baru. Begitu parkir keluar, dia orang muda bergabung dengan teman-temannya Sendoguro. Wah, hebat juga ini, ada mahasiswa masih muda belia naik Corolla baru ya. Di kelas saya tanya yang sama. Akhirnya dia yang menunjuk tangan di atas 10 juta sebulan. Saya panggil Corolla tadi. Nah, Pak,
Saya kalau cerita malu, tidak ada, kamu harus cerita. Gimana ceritanya ini sampai saya tanya, itu mobil kamu atau mobil bapak kamu? Mobil saya, Pak. Bener nih yang beli kamu, bukan bapak kamu. Bukan, Pak, saya. Wah, hebat bener. Semester masih rendah bisa beli mobil baru walaupun ya mungkin sebagian kredit. Apa ini usahamu? Ceritalah dia dari awal. Dia masuk USU itu dari beasiswa, jalur beasiswa. Orang kampung miskin masuk ke USU. Uang beasiswa untuk makan juga tidak cukup 30 hari. Jadi kadang makan, kadang tidak. Tinggalnya di gang sempit, di rumah petak-petak yang sempit, tapi namanya ya miskin, ya nggak apa-apa, dia gembira saja. Yang repot kalau sudah miskin banyak keluhan, ya tambah miskin, ya, nggak keluar jalan keluarnya. Ya. Yang terlihat hanya jalan buntu. Ya. Karena mengeluh itu yang dilihat di dalam imajinasinya hanya jalan buntu. Ya. Kalau terlihat jalan keluar, dia tidak mengeluh. Ya, ada harapan. Dia tersenyum setidak-tidaknya. Oleh sebab itu orang yang banyak mengeluh itu banyak jalan buntu di dalam hidupnya. Ya. Pokoknya ini kalau banyak mengeluh, jalan buntu nih yang Anda lihat nih. Setiap pagi dia menyusuri gang sempit kumuh sambil tidak makan, perutnya keroncongan. Dia berprinsip sederhana. Kalau saya keroncongan karena tidak punya uang, maka solusinya saya harus cari uang. Bukan mengeluh, bukan nyalahkan orang tuanya yang nggak pas, nyalahkan pemerintah yang ngasih beasiswa kok nanggung-nanggung amat juga tidak ada gunanya. Maka solusinya harus cari uang. Tapi cari uang apa? Dia tuh bingung, nggak ketemu. Setiap pagi dia menyusuri gang sempit, rumah-rumah yang jelek-jelek itu, keluarga-keluarga miskin juga. Akhirnya keluarlah kreativitasnya. Ketemu, dia datengin satu-satu sambil bawa notes. Ibu lagi apa, Bu? Nih nyuci pakaian anak-anak. Boleh nggak saya titip pakaian teman-teman saya? Setiap hari saya setor. Nanti dibayar, Bu, ongkosnya. Ya kalau dibayar mau. Kira-kira Ibu mampu menampung berapa? 5 setel. Oke, cateti. Nomor sekian 5 setel, nomor sekian 10 setel, nomor sekian berapa setel. Sudah sampai kampus dia mulai mempengaruhi teman-temannya secara positif. Teman-teman, zaman dulu itu kalau kos-kosan, jemuran pakaian itu sering dicuri orang. Sudah celana cuma 2, dipakai 1, dijemur 1. Kalau yang dijemur dicuri orang, maka nggak punya celana dan nggak bisa beli celana. Jadi ditungguin supaya tidak digondol maling. Zaman dulu celana itu barang mahal. Zaman sekarang celana murah. Teman-teman, kamu ini ke USU ini mau kuliah atau mau nungguin jemuran? Jawabnya teman-teman ya mulai bingung, ini kenapa ditanya begini? Ya kuliah dong. Lah kok kamu sering nggak masuk? Nah, nungguin jemuran. Sekarang gini, aku mau buka laundry. Kamu cucikan ke saya. Murah bayarnya. Murah itu berapa? Dia sebut tarifnya murah banget lah. Lebih menguntungkan kuliah daripada cuma tarif murah itu. Oke, mau. Maka yang dikerjakan setiap sore hari pulang kuliah, ngambilin pakaian-pakaian kotor, dicatetin, disetorin ke ibu-ibu yang sudah berjanji mau nyuciin. Besok pagi diambil yang sudah disetrika, didropin ke tempat kos-kosan itu. Lama-lama kewalahan, dia pakai orang. Mahasiswa yang nganggur-nganggur kurang makan, sini, mau nggak bantuin saya, bisa makan kamu? Maulah bantuin. Wong dibagiin untungnya. Lama-lama tidak hanya ke mahasiswa tapi ke pegawai-pegawai kantor. Laundry cap tangan. Gini kan cap tangan. Ya, terjadi akumulasi hasil yang dia bisa mengkredit sebuah mobil di mana teman-temannya 3 bis yang ikut training cuman bisa menertawakan dia. Wah gendeng, mosok laundry cap tangan. Ya tenang saja ditertawain. Yang penting aku bisa beli mobil. Ya, mental. Makan 3 kali.
entrepreneur. Ya, menarik bukan? Menarik sekali. Menarik. Tidak dimulai dari modal, Tapi tetapi akhirnya dia bisa jadi pengusaha. Ya. Ya. Itu Pak Heru, menarik kan? Menarik Pak. Pak, apakah kreativitas ide itu kalau saya tangkap itu bisa kita temukan dengan cara menghasilkan sebuah solusi. Jadi kan misalnya tadi yang tentang kursus bahasa Inggris, dia melihat ada kebutuhan apa sih gitu kan. Kebutuhan bahwa orang butuh kursus, dia sendiri butuh kursus, lalu solusinya dia setelah melihat kursus itu malah dia ingin membuat kursus, lalu solusi. Lalu tadi ada juga kalau yang Bali tadi, apa Pak solusi? Celana boxer yang disablon. Ya itu kalau itu lebih ke inovasi ya Pak. Jadi artinya pengembangan lah dari yang celana polos, nilai lebihnya ditambahkan dengan adanya lukisan gitulah ya, lukisan di celana. Lalu yang di Medan dia melihat ada masalah tentang orang nungguin celana, lalu malah jarang kuliah. Lalu dia memberikan solusi membuat laundry tadi. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga Pak ya, bahwa kreativitas itu bisa dibuat dengan melihat kondisi sekitar, lalu kita kasih solusi apa kan gitu ya. Apa begitu Pak? Kurang lebihnya. Bisa jadi kreativitasnya memang bisa dikaitkan dengan solusi permasalahan. Tetapi orang kreatif itu bisa memunculkan kreativitas yang bisa jadi tidak ada kaitan dengan permasalahan. Tidak harus ada masalah ya. Tetapi ujung-ujungnya baru dipikirkan. Kalau kayak gini ini bisa berguna bagi orang, jadi apa? Ya. Nggak ada permasalahan dulunya. Misalnya sekarang yang lagi rame di Tiongkok, TV yang transparan itu. Atau nanti handphone berbentuk kayak kaca transparan. Pada waktu inovatornya menciptakan itu mungkin nggak ada kebutuhan. Kan memang nggak ada kebutuhan. Masa kita aku butuh handphone yang transparan kayak kaca. Ya nggak kepikir. Tapi begitu ditemukan, baru dipikir. Ya. Ini bisa jadi apa? Oh, jadi handphone, jadi TV, laku. Nah, baik. Begitu. Jadi untuk membantu para sahabat semua itu, kreativitas tadi bisa jadi kita ada masalah lalu kita carikan solusi. Tapi bisa jadi yang kedua adalah kita buat ide dulu, kita melakukan sesuatu lalu baru dipikir ini kegunaannya apa gitu ya Pak. Ya. Nah ini kan membantu ya, kadang-kadang orang bertanya gimana sih caranya kreatif kok dia bisa kreatif saya kok tidak. Nah itu ada hal yang kurang lebih gambarannya dua hal tadi itu. Baik, ini 3 inspirasi Pak. Dari yang tadi kan sempat orang ngomong nih, kalau Bapak keliling gitu kan, misalnya bisa nggak jadikan saya 100 cabang dan sebagainya, itu pernah ada yang bawa bantu lalu lalu dia terima kasih, benar akhirnya bantuannya ini terjadi, atau bagaimana sih Pak selama proses motivasi itu? Karena dulu teknik komunikasi tidak seperti sekarang, tidak ada batasannya Pak Heru, nggak tahu di jalan apa, saya di Rawamangun nyambung saja. Saya di Lebak Bulus nih Pak. Zaman dulu kan pakai itu short message itu SMS atau pager. SMS. Ya, dan kebanyakan mereka ya tidak SMS karena pulsa ya mahal. Ya. Jadi sudah kita tebak kebanyakan ya tenggelam kembali ke habitatnya yang lama. Karena harus didampingi, dimentoringi. Ya. Kalau tidak ambles lagi, Pak. Baik. Tapi intinya bahwa tadi ya, kalau orang mau berkembang ya, tadi kan ini UMKM didampingi untuk tidak sekedar UMKM atau UMK lah ya Pak. Mungkin lebih cocok pendampingan UMK ya. UMK, karena kalau M itu kalau nggak salah sampai 10 miliar sudah penghasilan. Ya udah, sebetulnya udah bisa jalan sendiri. 500 juta sampai 1 miliar. Itu didampingi lalu supaya dari UMK menjadi entrepreneur ya, gitu kan ya. Ini didampingi. Gitu. Lalu yang kedua tadi dari masyarakat menganggur jadi UMK dulu ya kan, ada penghasilan nyata. Ini sekarang yang sedang dilakukan. Jadi dengan UMKM Shop itu dilakukan ya Pak. Ada pendampingannya berarti di situ ya, melalui. Ya. Di setiap kota nanti dibentuk tim yang saya namakan tim S. S dari kata 10-an. Dari tim S itu ada 10 seksi para relawan. Ada yang ngurusi izin, ada yang ngurusi foto-foto. Karena kan UMKM mungkin nggak punya foto, nggak punya kamera, perlu dibantu. Mungkin nggak kepikir packagingnya kalau dirubah yang pakai aluminium foil, kopinya harganya jadi ongkos packagingnya naik 2.000 tapi harga jualnya bisa naik 10.000, kan nggak kepikir.
Ya. Nah itu perlu didampingi. Metodenya gimana sih Pak? Di pendampingan itu nanti orang bisa WA, bisa chat dari aplikasi itu, atau Bapak mau share Jadi WA? Kita andaikan pandemi sudah lewat. Karena kalau bicara pandemi ini kan ketemu orang takut nih, ya. Dan nggak boleh, ya. Nah kalau pandemi ya terpaksa pakai Zoom seperti ini. Baik. Ya sebisa-bisanya. Ya. Seksi yang mengajarkan mentoring skill-skill yang bisa diuangkan. Ambil contoh misalnya ada ibu-ibu yang pinter masak di sana. Lalu dari tim mengatakan ini tuh di Makassar kok belum ada yang jual lumpia Semarang. Contoh saja Pak Heru. Ibu-ibu yang pinter masak begitu dikasih resepnya di YouTube-nya akan eksperimen bagaimana bikin lumpia Semarang. Diteskan. Wah ya, teskan orang-orang Semarang toh, jangan diteskan orang Medan. Kacau, teskan orang Semarang, wes udah sip nih, lumpianya layak jual. Terus dikasih ide bisa dijual dalam keadaan frozen, bisa dijual di dalam island-island kecil di depan Indomaret, tenda-tenda kecil depan minimarket, atau dititipkan di restoran. Ya. Sekelompok orang pengangguran, apakah kelihatan ataukah tidak kelihatan tadi, ditawarkan, siapa yang mau jualan lumpia Semarang? Kita ajarin, daftar 5 orang, ditanya, serius nggak kamu? Serius dan sebagainya, dilatih. Ya. Kita selalu kerjasama dengan pemerintah agar supaya tidak dikejar-kejar Satpol PP. Jadi kita kan pemerintah juga berkepentingan. UMKM masyarakat kan berkepentingan. Kerja, ya. Oke, UMKM shop silakan jual di jalan ini. Tambah saya jaga Satpol PP. Ya. Jadi tidak ada yang ngejar-kejar dan sebagainya. Nah itu teknisnya seperti itu kira-kira. Seperti itu ya kira-kira ya. Dan itu bidangnya banyak ya Pak, semua usaha. Bengkel iya, nyukur iya, salon iya, pijet refleksi iya. Ya. Tapi di zaman pandemi ini kan juga banyak Pak bisnis-bisnis yang tetap bisa berjalan walaupun melalui online, justru itu menjadi berkembang berbeda. Itu Bapak juga lihat nggak di dalam situasi pandemi? Tantangannya apa? Kan memang situasinya nggak gampang karena banyak PHK dan sebagainya. Tapi di samping sesuatu yang biasa ada masalah, ada beban, ada tantangan, ini kan juga menciptakan peluang. Nah, peluang-peluang baru yang bisa disinergikan di dalam masa pandemi ini dengan UMKM seperti apa Pak? Ada yang Bapak? Nah, sore ini live mengumpulkan orang-orang muda di training mengenai membuat brosur-brosur yang sederhana tetapi bagus. Ya. Untuk kebutuhan orang jualan online semakin banyak. Kalau kita teliti gambarnya, ada yang gambarnya tidak menarik untuk dimakan. Nah, masa flyer makanan kok tidak menarik untuk dimakan? Ya. Nah itu juga kesempatan bisnis terutama bagi orang-orang muda. Membikinkan flyer itu bisa jarak jauh. Orang Medan bisa dibikinkan dari orang Jogja. Ya, karena semuanya bisa online. Itu salah satu yang sedang kita kerjakan. Ya, ukurannya kecil-kecil Pak Heru karena tidak di backup oleh konglomerat, jadi ya. Kan tadi memang kita semua juga tahu dan bersepakat bahwa tidak harus modal uang kan Pak. Betul. Ya, niat juga, jadi ya, kreativitas, niat yang baik, inovasi yang ada gitu kan. Nah kan nanti juga dalam jejaring ya, karena melalui UMKM Shop lalu orang bisa bersaing berjejaring gitu ya. Termasuk mungkin menciptakan pasar ya Pak ya, pasar, karena memang mau tidak mau dalam ada produksi itu harus ada pasarnya gitu ya. Nah ini dalam situasi yang online tuh lebih luas lagi. Nah di UMKM Shop itu dalam pasar tadi seperti itu ya Pak. Nah contohnya misalnya ke tempat-tempat dekat toko retail dan sebagainya. Untuk di UMKM Shop sendiri ada tentang market Pak, atau memang dari online-nya itu atau menciptakan market atau bagaimana? Jadi portal online yang kita bikin itu tidak seperti portal online yang lain yang hanya jualan. Oh iya. Kita ajarkan kepada members, members Jakarta, baik. Tengoklah members Jogja. Adakah produk-produk yang bisa kamu jualkan di Jakarta? Oh, ya.
Members Bandung, tengoklah produk-produk di kota lain. Ya. Adakah yang bisa kamu kerjasamakan untuk dijual di Bandung? Ya. Atau kebalikannya. Makanya misi ketiga dari UMKM Shop membangun jaringan yang produktif antar UMKM di seluruh Indonesia. Ya. Mekanismenya seperti tadi. Baik. Sebetulnya sederhana, tetapi karena lainnya tidak mengerjakan, jadi terlihat ya spesial. Ya. Ya, di UMKM Shop itu saya lihat dari ujung ke ujung. Maksudnya begini, bahwa mentoring ada, pendampingan ada, memberi motivasi ada, bagaimana mengupgrade atau bagaimana mengembangkan dari UMKM menjadi entrepreneur, lalu juga bagaimana dalam jejaring UMKM Shop sendiri juga ada jejaring saling mendukung ya, artinya saling kerjasama. Pasar baru tersendiri saling bekerja sama gitu ya, apakah di kota A bisa menjualkan produk yang kota B dan sebagainya. Nah, saya rasa itu menjadi misi keempat terakhir. Boleh, misi keempat silakan Bapak. Banyak sekali produk UMKM yang sebetulnya potensi diekspor. Ekspor ya. Ambil contoh sederhana. Yang mesti banyak orang yang anggap, alah, ekspor itu ya kelasnya nikel, kelasnya tembaga, kelasnya batu bara. Mosok sambel, ulekan bisa diekspor. Tahukah Pak Heru? Semakin banyak bangsa-bangsa lain yang menikmati sambal Indonesia. Catatan nih ya, semakin banyak bangsa lain menikmati sambal Indonesia ternyata. Ya. Silakan Pak Heru cek YouTuber Indonesia di luar negeri. Di Korea, di Eropa, di Amerika. Mereka mengenalkan sambal kepada bangsa di mana mereka berada dan kebanyakan senang. Ini ketinggalan nih Pak. Ini tadi saya cek deh di YouTube ya. Saya senang karena itu menimbulkan satu inspirasi baru. Betul. Ya. Tentu nyobainnya kalau boleh ya sambelnya jangan langsung pedas. Ya sedikit. Lama-lama kan pedas. Dan ada beberapa merek sudah yang mengekspor sambal botolan ke negara lain, tetapi belum masif. Kelemahan kita sebagai bangsa itu belum memasifkan hal ini. Padahal banyak sekali yang bisa dijual. Makanan Indonesia itu tidak terlalu ekstrim. Kalau dibandingkan India, rempah-rempahnya kan ekstrim banget. Indonesia memang pakai rempah, tetapi masih masuk klasifikasi moderat. Bisa dikonsumsi segala bangsa. Tapi masif kan mungkin kalau orang juga ngomong masif butuh modal Pak. Nah itu. Nah, kan pemerintah nanti kita ajak terlibat. Oh ya, kalau itu sudah menjadi terbukti ekspor dan ada marketnya, tinggal masifnya kan bagaimana kerjasama ya kan? Kan ini juga pengumpulan devisa bagi negara. Oh iya. Masa pemerintah, wes karepmu jalanlah sendiri ya enggak lah. Ya, ini pertanyaan saya ini mewakili pertanyaan mungkin para yang melihat, para yang menonton YouTube ini, yang mendengarkan juga gitu kan ya. Wah, masif kan butuh modal loh. Kan kalau kamu sudah tunjukkan sebuah karya, sudah diekspor ya kan, sudah ada pembelinya, membesarkannya bisa bekerja sama, bisa dengan pemerintah atau mungkin bisa juga dengan swasta yang mau mendukungkan gitu ya solusinya ya. Kerupuk Pak Heru. Kerupuk. Coba dilihat itu YouTuber itu. Wah, iya. Bule makan dulunya heran. Masa makan dicampur dengan crackers? Kan mereka nggak biasa, tapi lama-lama dia makan selalu nanyakan kerupuknya mana. Dulu kalau yang ngetop tuh kan tempe yang di Jepang itu ya, ternyata saya kerupuk ya. Nah sebetulnya banyak kan kita masih sebatas mikirkan ekspor itu ya batu bara, furniture. Mana banyak dipikirin ekspor sambal, ekspor kerupuk. Kita akan coba memikirkannya. Yang kecil-kecil tapi berbuat. Lah kecil-kecil itu kalau banyak ya jadi besar sekali Pak. Pak tadi kan Bapak bilang keempat ya. Yang pertama tadi kan mengentrepreneur-kan UMKM. Yang kedua UMKM-kan masyarakat penganggur lah ya gitu. Membangun jejaring UMKM yang produktif di seluruh Indonesia. Membangun jejaring UMKM yang produktif di seluruh Indonesia. Yang keempat ekspor. Membantu UMKM untuk
bisa ekspor gitu ya. 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 Ada caranya membantu. Tentu kita berpikir, kita yang banyak jalan-jalan di luar negeri berpikir produk apa toh yang bisa diekspor. Ya. Terus kita menghubungi duta besar. Ya. Apakah duta besar RI yang di sana ataukah duta besar asing yang di Jakarta? Ya. Bagaimana ini? Siapa yang bisa membantu? Baik. Tidak gampang, tetapi setidak-tidaknya kita akan bekerja untuk ke sana. Mudah-mudahan ini diberkati oleh Tuhan. Baik, untuk masyarakat luas, apapun latar belakangnya, itu semua kita bekerja sama ya Pak ya, di UMKM Shop. Salah satu jalan untuk tadi mengembangkan, membangun, mensukseskan UMKM ya. Mau yang usianya berapa, mau latar belakang pendidikannya apa, latar belakang agamanya, sukunya apa dan sebagainya. Ini semua satu dalam sebuah usaha yang baik, usaha UMKM. Pak, banyak yang kita bisa dapatkan dari diskusi obrolan kita sore ini. Ya, tadi ada kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhasil. Kita juga jadi paham tentang bedanya entrepreneurship dan wirausaha. Lalu kita juga menjadi tahu ada sebuah platform dan website UMKM Shop yang itu bisa mempunyai 4 tujuan baik, 4 tujuan mulia yang bisa digunakan oleh kita semua masyarakat luas. Ya, Pak Budi, makasih banyak. Silakan Bapak kasih closing statement atau kesimpulan. Kita cukup lumayan lah ini waktunya, kita cukup panjang ternyata, tapi saya yakin walaupun panjang ini obrolannya menarik, jadi pasti akan dilihat dengan seksama dan juga mudah-mudahan memberi makna yang baik gitu ya, karena orang lalu terinspirasi dan termotivasi. Silakan Pak Budi. Ya, kepada masyarakat luas, ketahuilah untuk menjadi nasionalis Indonesia tidak harus jadi aktivis partai, tidak harus jadi pejabat pemerintah. Kita membuat menjadi warga negara yang produktif, itu juga nasionalis Indonesia. Ayolah menjadi manusia-manusia produktif dengan ber-UMKM daripada menganggur. Semoga impian ini terlaksana. Amin. Ya, mulia sekali ya. Jadi untuk jadi nasionalis, tadi sudah sampaikan Pak Budi apa saja. Saya rasa cukup hari sekarang ini diskusi perbincangan yang menarik, perbincangan yang inspiratif bersama pribadi yang inspiratif, yang jadi motivator, trainer di mana-mana, lalu sekarang melakukan kegiatan gebrakan dengan platform, website dan sebagainya untuk mendukung UMKM. Terima kasih Pak Budi, terima kasih semua. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Amin. Ya. Hidupku